Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Sarah Ibrahim. Aku adalah mahasiswa pendidikan IPS Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang. Pada kesempatan kali ini, aku akan mengajak teman-teman untuk melihat bagaimana sih sebenarnya ketika kita mempelajari atau memberikan pembelajaran dalam kelas secara baik dan benar. Langsung aja yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Sehat? Alhamdulillah, Ibu harap anak-anak akan selalu sehat dan selalu dalam lindungannya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya jika kita memulai pembelajaran dengan berdoa terlebih dahulu. Ibu mohon ketua kelasnya untuk memimpin berdoa. Baik, terima kasih Erwin, teman-temannya sudah dipimpin untuk berdoa. Setelah berdoa, Ibu akan mempresensi kehadiran siswa semuanya. Ini apakah ada yang tidak masuk ini? Oh, Carla tidak masuk, kenapa? Oh, Carla sakit. Ya, untuk suratnya Carla sudah ada? Baik, kalau begitu. Selain Carla, apa ada lagi yang tidak masuk? Oh, sudah, hanya Carla saja. Baik, kalau begitu Ibu presensi ya. Armin, Erwin, Eren, Mikasa, Nanaba, Levi. Oke, semuanya hadir ya selain Carla. Oke, kalau begitu Ibu sudah selesai mempresentasinya. Tetapi ini Ibu lihat kok papan tulisnya masih ada sisa pelajaran sebelumnya. Terus juga di mejanya anak-anak ini juga masih ada buku-buku selain buku pembelajaran IPS. Ayo, Ibu gak mau ya kalau seperti ini lagi. Setelah pembelajaran selesai, alangkah baiknya kelasnya juga dibersihkan lagi. Yang piket bisa menghapus papan tulis, dan teman-teman atau anak-anak ini juga harus membereskan mejanya. Jadi itu mejanya tuh kondusif gitu. Yang ada di atas meja itu hanya yang diperlukan dalam pembelajaran IPS. Itu kayak laptopnya Erwin itu kita masih nggak perlu. Itu kayak Mikasa itu, ayo kok mainan HP, ayo Ibu kan masih belum memperbolehkan untuk membuka HP. Ya kan, ayo mejanya dibersihkan dulu. Ibu beri waktu 3 menit saja ya untuk membersihkan meja. Nah, gini kan kelasnya terlihat lebih rapi dan anak-anak ini udah siap gitu loh menerima pembelajaran dari Ibu, oke? Ya kan? Tapi kok kelihatan loyo sekali nih ya anak-anak. Kenapa? Apa karena sebelumnya pembelajaran matematika? Oke deh, kalau begitu kita ngegame dulu gimana? Mau nggak? Oke, kita akan bermain 369. Apakah teman-teman ini mau bermain 369 sama Ibu? Sudah tahu nggak peraturannya gimana? Oh belum, kalau begitu Ibu akan menjelaskan mengenai permainan 369. Setiap ada angka 3, 6, dan 9 harus tepuk tangan. Dan itu berlaku dengan kelipatannya. Jadi kalau misalnya gini, 3, 6, 9 tepuk tangan, gitu kan. Nah misalnya Eren bilang 1, terus Mikasa bilang 2. Nah Erwin giliran 3 nih. Nah Erwin harus tepuk tangan 1 kali. Nah, itu harus dilakukan ketika bertemu dengan angka 3, 6, 9. Sudah paham semuanya? Oke, yang tidak konsentrasi akan Ibu suruh maju ke depan dan akan menerima hukuman. Gimana, setuju? Setuju. Oke, kalau begitu kita mulai ya. 3, 6, 9, tepuk tangan. Oke, tepuk tangan dulu untuk Nanaba, Mikasa, sama Eren yang tidak fokus sehingga harus menerima hukuman dari kita semua. Oke. Nah, coba untuk Nanaba, Eren, dan Mikasa. Ibu ingin tanya nih, kalau misalnya kalian kemarin sudah belajar sesuai dengan yang Ibu bilang, nah kalian pasti tahu. Coba sih sebutkan salah satu negara anggota ASEAN, bisa nggak? Selain Indonesia tentunya. Kalau Indonesia mah gampang, negara sendiri. Coba Eren? Iya, Thailand. Mikasa? Iya, betul. Nanaba? Iya, betul sekali. Jadi beberapa contoh yang telah disebutkan oleh teman-teman, seperti yang disebutkan Eren yaitu Thailand, terus yang disebutkan oleh Mikasa yaitu Laos, dan juga yang disebutkan oleh Nanaba Filipina merupakan sebagian kecil dari anggota ASEAN. Oke, tepuk tangan dulu untuk Eren, Mikasa, dan Nanaba. Nah, boleh dipersilakan duduk dulu?
Oke. Nah, mengapa sih Ibu kok bertanya kepada Eren, Mikasa, sama Nanaba mengenai negara-negara atau contoh negara yang berada di negara ASEAN? Ada yang tahu nggak kenapa? Iya, betul sekali. Karena hari ini kita akan belajar mengenai negara-negara yang berada di wilayah ASEAN. Dengan harapan anak-anak mampu untuk mengetahui negara-negara apa saja yang berada di wilayah ASEAN dan karakteristik yang berada di negara tersebut. Oke, ini anak-anak udah siap belum untuk memulai pembelajaran? Oke, kalau sudah siap tolong Ibu dibantu untuk menyalakan proyektornya. Oke, terima kasih karena Ibu sudah dibantu untuk menyalakan proyektornya. Kalau begitu, Ibu akan mulai pembelajaran hari ini ya. ASEAN atau yang disebut dengan Association of Southeast Asian Nation merupakan organisasi antar bangsa yang wilayahnya berada di kawasan Asia Tenggara. Nah, organisasi ASEAN ini dibentuk pada tanggal 8 Agustus 1967 oleh 5 negara. Ayo, negara apa saja? Ibu tidak mau kalau keroyokan jawabannya. Ayo, angkat tangan dulu, baru kalau Ibu tunjuk baru boleh mengutarakan pendapatnya. Siapa yang mau gitu? Siapa yang mau mengutarakan pendapatnya? Ya, Erwin silahkan. 5 negara pembentuk ASEAN? Iya, betul sekali. 5 negara pembentuk ASEAN yaitu ada Indonesia, Filipina, Thailand, Singapura, dan Malaysia. Oke, hebat Erwin. Karena Erwin sudah mau mengutarakan pendapatnya, maka akan mendapatkan poin tambahan. Selanjutnya, setelah kita mempelajari mengenai latar belakang terbentuknya ASEAN, maka kita harus mengetahui nih lambang negara ASEAN. Nah, lambang negara ASEAN itu seperti ini. Dia berdasarkan dari 4 warna pokok utama, yaitu ada warna merah, warna biru, warna kuning, dan warna putih. Nah, coba sih, kan kalian sudah belajar nih ya mengenai lambang negara ASEAN seperti yang Ibu suruh kemarin. Nah, coba ada yang tahu nggak artinya dari itu? Yang gambar di tengah yang berwarna kuning itu. Itu mengapa sih kok jumlahnya 10 itu kenapa? Iya, Armin silahkan. Iya, betul sekali Armin. Mengapa kok yang di tengah itu adanya gambar kayak pita 10 gitu tuh kenapa sih Bu? Nah, yang di tengah 10 itu melambangkan 10 negara anggota ASEAN. Coba ada yang bisa menyebutkan nggak 10 negara anggota ASEAN itu siapa saja? Ya, Nanaba? Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, Vietnam, ya, Laos, ya, Kamboja, Brunei Darussalam, Singapura, Malaysia. Oke, pintar sekali Nanaba. Tepuk tangan dulu untuk Nanaba ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya Ibu akan menjelaskan mengenai kira-kira mengapa sih kok kita harus mendirikan ASEAN. Kalau latar belakangnya itu apa sih Bu mendirikan ASEAN itu? Nah, latar belakang yang pertama yaitu secara letak geografisnya, wilayah-wilayah negara yang berada di negara ASEAN ini tuh memiliki wilayah yang sama, yaitu secara astronomis berada pada 28 derajat lintang utara hingga 11 derajat lintang selatan dan berada di antara 92 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Nah, selain itu, secara geografisnya, wilayah ASEAN ini berada di antara 2 samudra. Coba sebutkan, samudra apa yang mengelilingi negara-negara wilayah ASEAN? Coba, Erwin? Iya, betul sekali Erwin, hebat. Samudra yang mengelilingi wilayah ASEAN yaitu ada Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Nah, selain letak geografisnya yang sama, dalam segi budaya kita juga dalam segi budaya kita juga satu rumpun yang sama, yaitu Melayu Austronesia. Selain letak geografis dan budaya, apalagi sih Bu yang merupakan faktor pendorong nih dalam pembentukan ASEAN? Nih, ada nih faktor pendorong dalam pembentukan ASEAN yaitu sama-sama memiliki satu nasib yang sama, yaitu bekas jajahan bangsa asing. Tapi tidak semua negara di wilayah ASEAN itu merupakan jajahan bangsa asing. Ada loh negara yang tidak pernah dijajah oleh bangsa asing. Coba ada yang tahu nggak negara apa itu?
Iya, pintar sekali Nanaba. Negara yang tidak pernah dijajah yaitu negara Thailand. Hebat Nanaba, pertahankan terus ya keaktifannya. Nah, berikutnya adalah anggota-anggota negara di wilayah ASEAN. Nih, 10 anggota negaranya. Yang pertama ada Myanmar, dilanjutkan dengan Thailand. Selanjutnya apa Nana? Ya, Kamboja. Terus Singapura, betul sekali. Iya, negara kita Indonesia. Lalu Malaysia, Vietnam, Laos, Filipina, dan Brunei Darussalam. Hebat, semuanya sudah pasti belajar ini ya. Kok pada hebat-hebat semua ini murid-muridnya Ibu hari ini. Oke, kalau kalian semangat, Ibu juga pastinya semangat nih dalam pembelajaran. Nah, tapi sayangnya kalau Ibu yang menjelaskan semuanya ini pasti akan panjang dan anak-anak itu pasti ngantuk. Nah, Ibu akan membagi kelompok menjadi 10 kelompok yang nantinya akan mempresentasikan mengenai negara yang didapatkannya. Gimana, setuju atau tidak? Oke, untuk pembagian kelompoknya, Ibu ingin masing-masing siswa berhitung mulai dari 1 hingga 10 mengikuti pola ular. Ini ya, berliku seperti ini ya. Mulai dari Eren berakhir pada Erwin. Mulai Eren berhitung. Oke, semuanya sudah mendapatkan kelompoknya masing-masing. Coba yang dapat 1 angkat tangan. Ya, kelompok 2 angkat tangan. Ya, kelompok 3 angkat tangan. Ya, kelompok 4 angkat tangan. Ya, dan seterusnya. Oke, pinter anak-anak. Oke, selanjutnya Ibu akan membagikan lembar portofolio yang harus diambil oleh perwakilan kelompoknya sekaligus untuk mengundi nih. Kelompok 1 kira-kira dapat apa, kelompok 3 dapat apa, kelompok 5 dapat apa. Ayo perwakilannya maju dulu. Oke, setelah semuanya maju, Ibu ingin kalian untuk mengambil secara acak ya. Ayo silakan. Ya, Eren dapat apa? Eren dapat negara Indonesia. Harusnya Eren bisa menjelaskan secara terperinci ya negara Indonesia karena kan negaranya sendiri, ya enggak? Ya. Selanjutnya Erwin dapat negara apa? Iya, negara Thailand. Oke, pokoknya menjelaskannya secara terperinci ya. Ini Ibu bagi satu-satu ya lembar portofolionya. Ya. Di lembar portofolio ini sudah tertera ya anak-anak, sudah tertera bagaimana cara mengisinya, apa saja yang perlu diisi. Nah, ada yang belum jelas tidak? Kalau belum jelas, Ibu menjelaskan lagi. Oke, sudah jelas semuanya, sudah paham. Ibu akan beri waktu sekitar 15 menit untuk mengisi lembar portofolionya, oke? Setelah 15 menit, perwakilan kelompok harus maju dan menjelaskan hasil diskusi kelompoknya. 15 menit dimulai dari sekarang. Hayo Mikasa, kok bermain terus sama Nanaba? Nggak boleh, ayo dikerjakan lagi portofolionya ya. Oke anak-anak, 15 menit waktunya sudah berlalu. Halo, kok tambah berame? Halo? Loh, Ibu nggak diperhatikan? Hari ini kita makan apa? Hari ini makan bayam. Oke, pintar semuanya. Selanjutnya, Ibu ingin perwakilan kelompok untuk maju dan mempresentasikan hasil kelompoknya, hasil diskusi kelompoknya. Nih, kelompoknya dipilih secara acak atau bagaimana nih anaknya? Dipilih secara acak. Oke, karena dipilih secara acak, Ibu akan mengacak lagi nih dari lembaran kertas tadi yang sudah diambil sama teman-teman, oke? Oke, Indonesia. Kelompoknya Eren. Ayo Eren, silakan perwakilan kelompoknya siapa? Harap maju. Oke, silakan dijelaskan Eren. Oke, Eren hebat sekali. Tepuk tangan dulu teman-teman untuk Eren karena sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya dengan baik dan benar. Nah, selanjutnya apakah ada pertanyaan untuk hasil pekerjaannya Eren? Nah, nanti anggota kelompoknya bisa membantu menjawab ya. Atau nanti kalau misalnya anggota kelompoknya tidak bisa menjawab, teman-teman yang lainnya boleh menjawab, oke? Oke, ayo silakan. Siapa yang ingin bertanya lagi? Oh iya, Erin silakan. Iya, betul. Nah, Eren atau kelompok Indonesia, Erwin bertanya, kira-kira apa saja sih kontribusi negara Indonesia terhadap ASEAN? Coba bisa menjawab atau tidak? Eren bisa menjawab atau tidak kelompoknya? Iya?
Silahkan. Iya, betul sekali Levi. Jadi jawabannya Levi sudah benar ya Erwin. Salah satu kontribusi terbesar negara Indonesia dalam pembentukan ASEAN yaitu sebagai pendiri negara ASEAN. Sebagai pendiri organisasi ASEAN. Untuk kontribusi yang lainnya itu ada dalam bagian pangan, pertahanan negara, dan lain sebagainya. Oke, Aaron dipersilakan untuk duduk kembali. Terima kasih Aaron dan kelompoknya. Selanjutnya Ibu ingin kelompok Vietnam untuk menjelaskan. Silakan perwakilannya. Oke, tepuk tangan semuanya untuk Nanaba yang berhasil mempresentasikan mengenai negara Vietnam. Nah, negara Vietnam ini sebagai sekaligus penutup pembelajaran hari ini. Sebelum Ibu tutup pembelajarannya, apakah ada yang ditanyakan mengenai negara ASEAN? Kalau tidak ada yang bertanya, Ibu nih yang bertanya. Oke, kalau begitu Ibu yang bertanya. Di manakah letak astronomis wilayah negara ASEAN? Ayo, ada yang tahu wilayah astronomis negara ASEAN? Iya, Erwin, silakan dijawab. Betul sekali, negara ASEAN berada secara astronomis, negara ASEAN berada di antara 28 derajat lintang utara hingga 11 derajat lintang selatan dan 92 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Hebat Erwin, masih ingat. Nah, pertanyaan selanjutnya. Hal apa saja yang melatar belakangi terbentuknya organisasi ASEAN? Ya, Mikasa silakan. Betul sekali, ada 3 yang melatar belakangi terbentuknya negara ASEAN. Yang pertama yaitu secara letak geografis dan letak astronomisnya. Yang kedua yaitu secara kebudayaan yang sama. Dan yang ketiga yaitu nasib yang sama, yaitu pernah dijajah oleh bangsa asing selain negara Thailand. Oke, hebat sekali, Mikasa masih ingat. Oke, sebelum Ibu menutup dan memberikan kesimpulan, apakah ada yang ingin memberikan kesimpulan mengenai pembelajaran hari ini? Ya, silakan Arni. Hebat sekali Armin, kesimpulannya Armin sudah lengkap, sudah jelas. Nah, jadi ASEAN adalah Association of Southeast Asian Nation yang merupakan organisasi antar bangsa yang wilayahnya berada di kawasan Asia Tenggara dan dibentuk pada tanggal 8 Agustus 1967 oleh 5 negara penggagas, yaitu negara Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Nah, organisasi ASEAN ini dibentuk karena adanya kesamaan secara letak geografis, secara kebudayaan, dan juga nasib yang sama. Oke, mungkin pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Jangan lupa untuk mempelajari materi selanjutnya dan mengerjakan LKS halaman 17 hingga 21 yang akan Ibu bahas pada pertemuan selanjutnya. Oke, kalau begitu sebelum Ibu tutup pembelajarannya, ketua kelasnya dimohon teman-temannya untuk dipimpin berdoa terlebih dahulu. Oke, Ibu harap kalian mengerjakan tugasnya dan jangan lupa untuk membaca buku ya, agar di pertemuan selanjutnya tidak bingung ketika Ibu tanya. Baik anak-anak, Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya.